Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Dewangga Alamsah, NPM 24412023 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Ekonomi Islam. Jadi, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah, dan nomos sendiri, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Jadi, secara garis besar, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga, dan ekonomi sendiri mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri memiliki karakteristik yang dibagi menjadi 6 bagian, di mana yang pertama adalah Rabaniyah Masdar atau yang bersumber dari Tuhan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat. Dan yang kedua, Rabaniyah Al-Had, yang artinya bertujuan untuk Tuhan. Selain bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ekonomi Islam juga bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang artinya segala aktivitas ekonomi yang dilakukan merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia untuk membina hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah Al-Raqabah Al-Mazdujah, yang artinya kontrol di dalam dan di luar. Di ekonomi Islam sendiri menyertakan pengawasan yang melekat bagi setiap manusia yang terlibat di dalamnya. Yang keempat adalah Al-Jam'u Baina Al-Sabat wa Al-Murunah, di mana artinya adalah penggabungan antara yang tetap dan yang lunak. Islam sendiri memperbolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berdampak bagi kerugian orang lain. Dan yang kelima adalah Al-Tawazun Baina Al-Maslahah Al-Fard wa Al-Jamaah, di mana artinya adalah keseimbangan antara kemaslahatan individu dengan masyarakat. Di mana di sini diterangkan adalah segala aktivitas yang dilakukan di dalam ekonomi Islam itu memiliki tujuan, yaitu bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan, dan dengan demikian kesejahteraan masyarakat bisa sama-sama tercapai. Dan yang terakhir adalah Al-Tawazun Baina Al-Madiyah wa Al-Ruqiyah, yang artinya keseimbangan material dan spiritual. Islam sendiri memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki. Dan Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk memanfaatkan rezeki yang telah diperolehnya. Ekonomi selanjutnya adalah ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Secara garis besar, sejarah pemikiran ekonomi Islam tersebut memiliki 4 fase perkembangan, yaitu yang fase pertama adalah fase masa pondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 atau 1058 Masehi.
Dan ekonomi sendiri pada zaman tersebut hanya dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan para sufi. Dan yang kedua, fase pemikiran ekonomi Islam. Pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam cukup berkembang sangat pesat. Ini dimulai dari tahun 450 atau 1058 Masehi hingga tahun 850 atau 446 Masehi. Dan pada masa ini banyak lahir karya-karya dari para intelektual termasuk di bidang ekonomi. Fase ketiga yaitu fase pemikiran ekonomi Islam. Fase ketiga ini adalah periode terjadinya stagnasi atau di mana tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang terlalu signifikan, dan periode ini dimulai dari tahun 850 atau 1446 Masehi sampai 1350 atau 1932 Masehi. Fase yang keempat yaitu adalah fase di mana periode kebangkitan. Fase ini dimulai dari tahun 1932 hingga sampai sekarang atau saat ini. Dan di dekade 30-an hingga 60-an ini, banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya, muncul perhatian yang lebih mendalam tentang sistem ekonomi yang mesti digunakan oleh negara-negara muslim di tengah dominasi sistem kapitalis dan komunis. Sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi Islam sejatinya memiliki akar yang kuat pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Penggunaan dinar dan dirham di sejumlah kerajaan Islam menjadi bukti nyata. Kerajaan Aceh Darussalam pernah membuat mata uang sendiri yang ditulis dengan huruf Arab. Pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar pada tahun 945 sampai 979 atau 1539 Masehi sampai 1571 Masehi. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sendiri dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam. Aturan-aturan tersebut merupakan manifesti dari ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis, serta sumber utama dan ijma serta kias para ahli atau ulama. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang untuk prinsip sendiri di ekonomi Islam tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Di mana yang pertama adalah tauhid atau keesaan. Jadi, semua sumber daya alam dan kekayaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai khalifah atau wakil di bumi yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Dan yang kedua adalah keadilan. Ekonomi Islam sendiri menjunjung tinggi keadilan dalam segala aspek, termasuk distribusi pendapatan, kesempatan berusaha, dan perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Ekonomi Islam mendorong semangat persaudaraan dan kerjasama antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Dan yang keempat adalah kemerdekaan atau hurriyah. Di ekonomi Islam sendiri memberikan kebebasan kepada setiap individu yang selalu berusaha dan berinovasi, namun tetap dalam koridor syariah. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Islam sendiri mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial. Contohnya seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk
membantu mereka yang kurang mampu. Cukup sekian presentasi saya mengenai ekonomi Islam. Mohon maaf jika banyak kekurangan baik dalam perkataan maupun dalam penulisan presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.